Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya. Apa Halo. kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kali ini kita akan sharing-sharing lagi nih teman-teman. Iya, ini tapi versi saya. Versinya Nanti kalau misalkan sedikit. versinya teman-teman di komentar boleh. Oke, boleh. Nanti biar kita saling melengkapi ya, ya Mas David. untuk Oke. saling tahu lah. Jadi untuk saling gimana tahu. baiknya nanti Untuk apa? Oh iya, ini tips. tadi tipsnya belum Iya. disebutkan. Kita mau bahas tip apa ini, Mas Iya, David? kali ini kita mau sharing ala saya versi memilih anggrek ketika mau beli. Ketika mau pembelian. Pertama itu kan otomatis kita yang sangat penting itu ID-nya ya. Ya karena kita kan udah punya anggrek apa, kita pengen nambah koleksi anggrek apa gitu kan. Jadi tentunya kalau misalkan ketemu dengan ID yang kita pengen itu kan itulah tujuan utama yang mau saya beli gitu. Itu pertama. Untuk keduanya ya, Mas David. untuk keduanya itu kan tentunya kepercayaan kita kepada penjualnya. Di mana kita dapat menemukan anggrek-anggrek yang ID-nya itu benar. Kalau misalkan belinya belum bunga. Oke. Terus apalagi ya? Terutama buat teman-teman, kalau misalkan belinya itu kepada penjual yang kita tidak bisa datang langsung ke kebun atau ke tokonya. Online itu ya, Mas, ya. misalnya. Kalau misalkan kita belinya itu via Shopee, YouTube, Facebook, Instagram atau yang lainnya, itu kan kita memberikan kepercayaan penuh kepada penjual itu untuk memastikan barang itu sampai ke kita dalam kondisi aman dengan bantuan ekspedisi tentunya. Tentunya. Nah, kalau misalkan itu kan kita harus memilih penjual yang memang berkompeten untuk mengirim produk itu sampai kepada alamat kita gitu kan. Itu ala saya ya. Itu tadi kalau untuk masalah ID dan penjualnya. Nah, kalau misalkan terkait tanaman yang kita pilih, itu gimana sih teman-teman kalau misalkan memilih tanaman yang mau diambil? Oke. Nah, ini versi saya nih. Jawabnya nanti di komentar ya teman-teman. Ya, nah, nanti ditunggu. Ini kalau versi saya. Ya, versi saya itu memastikan tanaman yang kita ambil itu punya tunas baru atau mata tunas. Jadi memastikan kalau tanaman itu masih hidup. Jangan sampai kita dapat tanaman itu kita beli dengan harga yang mahal, terus kondisinya mata tunasnya busuk atau kering. Kan sayang banget kalau misalkan seperti itu. Nah, ini kayak gini. Salah satu tipsnya. Nih, kalau seperti ini kan kita bisa memastikan kalau misalkan tanamannya untuk tunas barunya sehat ya. Jadi seperti ini bisa. Nah, ini kalau misalkan contohnya lagi untuk yang tunasnya baru tumbuh kecil. Baru. Kelihatan Mas David. Ini. Atau kalau misalkan yang baru muncul mata tunas. Nah, seperti ini. Baru muncul. Oh, masih agak lebih kecil lagi. Atau kalau misalkan kita mau beli yang belum, misalkan tidak ada mata tunasnya, itu kita lihat, kita pastikan kalau mata tunasnya itu masih aktif. Jangan sampai mata tunasnya itu busuk. Ini ciri-cirinya gimana, Mas David? Masih hijau dan mata tunasnya itu jelas, kelihatan agak menonjol. Sebentar. Atau coba saya carikan yang contohnya ya, Mas. Yang contohnya yang tentunya, nah ini sudah muncul juga ya. Sebentar. Coba saya carikan yang mata tunasnya baru menonjol, belum muncul panjang. Tapi susah kayak. Susah kayaknya, Mas. Ya. Soalnya itu nggak terlalu terlihat ya, Mas. Ya, soalnya semuanya udah muncul tunas seperti ini. Ada tunas-tunas baru semuanya. Atau yang ini coba saya lihat ya. Oke, ini coba ya. Kalau ini kan belum muncul mata tunas barunya. Nah, kalau ini kita pastikan itu ini tanamannya di bagian pangkalnya itu aman, tidak busuk. Itu jadi nanti kalau misalkan ada mata tunas baru, itu akan tumbuh. Jadi kan ini ketutup kulit ini mata tunasnya di sini.
Ini salah satu. Kalau misalkan kita dari mata tunas, terutama untuk Dendrobium, Cattleya, Grama, apalagi ya, termasuk tebu juga ya, termasuk Catasetum mungkin. Nah ini kalau misalkan di Catasetum ini seperti ini. Nah itu ada tunas baru dan tunasnya aman, tidak busuk gitu kan. Itu yang harus kita pastikan kondisinya. Itu tadi dari mata tunasnya. Sekarang agak ke akar. Akar. Ya. Kalau akar gimana ini Mas? Kalau akar gini, kita pastikan akarnya itu ada akar yang baru. Akarnya itu aktif seperti ini, ujungnya masih hidup. Masih hidup ini maksudnya yang gimana Mas David? Nah, muncul akarnya baru. Oke. Apa? Masih aktif untuk titik tumbuhnya. Gini contohnya. Nggak bisa fokus. Bisa fokus nggak? Bentar, oke udah. Ya, nah ini untuk yang akar ya. Terus dan lagi kan kita harus memastikan tanaman yang mau masuk ke lingkungan kita, greenhouse, itu usahakan tanaman itu sehat. Gimana? Itu kan berarti terhindar dari hama dan penyakit. Gimana kita tahu kalau misalkan tanaman itu berhama atau tidaknya? Nah gini, ayo kita ke belakang kayaknya. Sebentar, oke, di situ aja. Ini, saya ambilkan. Nah ini, gini, tipsnya kalau misalkan mungkin yang salah satu hama sangat penting untuk dipertimbangkan buat teman-teman ketika mau beli anggrek itu kan kutu gajah, tungau, dan hama penghisap putih biasanya. Ada yang juga yang nyebut cabuk ya. Nah, terutama kan kalau misalkan untuk si tungau itu bisa dilihat pada bagian bawah daun. Pastikan bawah daun itu mulus. Jangan sampai ada bekas-bekas hisapan itu warnanya bisa, kalau misalkan dia terlalu parah itu agak perak ya, agak perak warnanya. Tapi saya nggak ada sih, kebetulan kita nggak punya untuk yang seperti itu. Kayaknya juga nggak perlu ya. Iya, yang penting dipastikan kalau misalkan mau beli itu bagian bawahnya yang bersih. Nah kalau ini kan ada hitam-hitam. Nah kalau ini hitam kita bekas pengaplikasian pupuk. Jadi kalau seperti ini nggak apa-apa. Yang penting bukan bekas dari hisapan hama. Itu biasanya ada titik-titiknya. Kalau misalkan itu masih warna merah, itu kemungkinan hamanya memang masih ada. Itu tungau. Kalau yang warnanya merah ke orange. Tungau masih ada di bawah daunnya ya? Iya, kalau misalkan warnanya masih seperti itu. Kalau misalkan warnanya sudah jadi kembali seperti daun, tapi ada bekas-bekas yang agak keperak-perakan, itu biasanya sudah mati, tapi bekasnya masih ada. Tinggal bekasnya. Kalau tinggal bekasnya gitu, Mas David, kira-kira bahaya nggak ya kayak kalau buat tanamannya ini, Mas? Sebenarnya itu udah nggak apa-apa, tapi untuk fungsinya dia daun sebagai penyerap makanan, kemudian klorofilnya memasak makanan itu memang berkurang. Agak terganggu ya, Mas David. Tapi kalau untuk tanamannya sudah nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting hamanya sudah mati. Tapi kalau misalkan bagian bawahnya masih ada putih-putihnya, itu kalau misalkan kita dipegang itu kerasa agak lengket. Agak lengket. Itu bisa karena kutu putih. Biasa disebut kutu kebul juga. Atau kalau misalkan yang warna merah itu tungau. Atau kalau untuk yang biasa sangat ditakuti teman-teman itu kan biasanya kutu gajah ya. Kalau kutu gajah itu cara memastikannya kita adalah pada bagian batang. Oh, di batang ini, bukan di daun lagi? Bukan, kalau itu di batang. Jadi untuk bagian batangnya biasanya itu ada lubang kecil. Seperti karena dia penggorok ya. Jadi ada bekas tusukan dan di luarnya biasanya ada itu ya, seperti gergaji itu loh. Oh, sisa galiannya ya? Sisa galiannya yang dia buang gitu? Iya, dia buang keluar. Itu kecil-kecil, seperti tepung kali ya, tapi agak lembab karena dia kan dari batang hidup. Jadi dia memang lembab. Biasanya kalau misalkan di Dendrobium, misalkan di bagian sininya yang masuk,
itu biasanya di daun yang terdekat itu ada. Oke, ada sisa kotoran Iya. itu ya Mas. Dan tentunya lubangnya itu kelihatan meskipun itu kecil. Itu biasanya warna hitam. Nah, hitam itu makhluknya ada di dalam. Makhluknya di dalamnya ada biasanya seperti itu. Aduh. Nah, kalau misalkan untuk cara mengatasinya itu kan kita harus tahu siklus hidupnya. Kalau kembali ke Apa? tungaunya atau kutu gajahnya aja dulu. Kayaknya kutu gajahnya aja dulu ya. Ya, kayaknya Karena lebih siklusnya bahaya. dia sempat jadi kumbang, Oh, sempat dia jadi bisa kumbang. terbang seperti kumbang masanya. Jadi anggap seperti kupu-kupu lah. Misalkan kupu-kupu dia punya ulat. Jadi dia bertelur gitu kan, bertelur di dalam batang. Kemudian dia akan menjadi ulat di dalamnya. Larvanya seperti ulat bentuknya. Berada di dalam batang yang tadi mengeluarkan apa itu namanya? Umput. Umput. Bukan umput. Itulah Sisa pokoknya. galian apa ya? Ya. Umput. Potongan alah. Itu. Itu. Itu yang ulatnya seperti ulat itu. Jadi larvanya. Kalau misalkan sudah dia dewasa, dia akan keluar. Bisa terbang. Oke. Kalau misalkan Ya. kita memang tidak ada contoh tanamannya yang seperti itu atau Ya. coba saya Carikan carikan perlu ya. ada juga, semoga di teman-teman juga nggak ada ya. Nah, iya, semoga di teman-teman nggak ada. Tapi kalau misalkan teman-teman yang sudah punya kendala seperti itu, nanti bisalah WA ke kita untuk Penanganannya sharing ya. penanganannya ya. Penanganannya Tapi gimana? kalau seperti itu kira-kira Mas masih bisa diusir nggak itu kira-kira hamanya? Oke, kalau hama terutama kutu gajah karena dia tadi kan larvanya berada di dalam batang. Keluar ketika dia sudah jadi induk siap Yang bisa terbang ya. seperti kupu-kupu, bentuknya kayak kumbang. Jadi kalau misalkan itu sebisa mungkin jangan diusir sih prinsipnya kalau saya. Nah, dibunuh. Gimana cara dia kita memastikan yang di dalam batang itu mati? Jadi kita harus Anaknya itu. ya, dan juga ibunya yang terbang itu mati. Oke. Biar dia tidak menyebar ke tanaman sekitar kita. Tanaman sekitarnya. Kalau untuk cara penanganannya itu karena siklusnya tadi ada di kumbang dan ada larvanya, jadi kalau bisa kita basmi dua-duanya secara bersamaan. Larvanya berada di dalam batang, jadi kita cari pestisida yang dapat diserap sel tanaman. Jadi dia larvanya bisa keracunan di dalamnya, jadi mati di dalam batang. Sedangkan apa ya? untuk si Ibunya. calon ibunya yang sudah terbang itu dibunuh dengan pestisida kontak atau sistemik yang memang untuk sasarannya itu seperti kumbang. Jadi hewan-hewan yang terbang. Untuk bahan aktifnya bebas bisa klorpirifos sipermetrin untuk pemukul si calon ibunya itu yang udah bisa terbang. Bisa juga profenofos sama sipermetrin atau apa namanya ya? Apa? Banyak lah, nanti bisa ke WA aja. Kalau merek dagangnya apalagi sangat banyak. Kalau untuk yang berada di dalam batang itu pakai racun ulat sistemik terutama. Itu disemprot ya Mas? Iya, disemprot. Disemprot. Oke. Kalau untuk si tungau kita sarankan yang memang masih merah pun itu bisa juga. Jadi sebagian teman-teman kan kalau misalkan kelihatan merah itu biasanya dipotong aja gitu daunnya kan. Dipotong daunnya, dibuang yang bekas itu. Sebenarnya itu kurang tepat kalau menurut saya. Kenapa? Karena ketika kita potong, oke, yang di sini sudah nempel itu akan kita buang. Tapi apa kita bisa memastikan ketika di daun yang lain yang belum kelihatan atau di dalam media itu bersih? Kan belum tentu juga. Jadi untuk penyegahannya lebih baik juga dilakukan penyemprotan untuk membunuh si tungaunya. Untuk memastikannya juga ya Mas Dewi. Oke. Itu kalau ala saya. Alanya Mas Dewi. Ya, jadi penanganan kita di sini juga seperti itu untuk tanaman yang baru masuk atau tanaman yang kita rawat. Jadi rutinnya kita juga ada aplikasi pestisidanya. Jadi mulai insektisidanya untuk penanggulangan hamanya, terus fungisidanya juga untuk penanggulangan jamur, dan kadang kita juga aplikasi untuk bakteri. Jadi semprot juga ya Mas? Ya, bakteri baik untuk membunuh bakteri jahatnya. Jadi selain kita rutin kocor, kita juga pakai semprot buat pupuk sama yang pupuknya, terus kita juga pestisidanya. Sesekali kita meskipun itu aplikasinya kita agak jarang, itu kita aplikasi bakteri baik. Jadi untuk membantu
supaya media juga tidak terlalu cepat asam dan membunuh bakteri-bakteri jahat. Jadi misalkan yang busuk-busuk karena bakteri, itu bisa kita kendalikan dengan bakteri juga. Oke, jadi untuk membunuh bakteri jahatnya. Untuk pencegahan juga ya Mas? Iya, kalau misalkan untuk pencegahan kita juga kadang aplikasi, tapi kita memang agak jarang, biasanya 2 minggu sekali. Gitu. Kalau untuk aplikasi pestisidanya biasanya kita sekitar 4 atau 5 hari sekali kita aplikasi. Iya. Untuk hama dan funginya. Kalau yang untuk kutu gajah ya Mas tadi? Ya, Itu kira-kira kalau untuk tanaman Mas David, ya, bahayanya gimana itu? Tadi kan melubangi batang ya? Kalau Bisa dilubangi, busuk. otomatis kalau dilubangi itu kan akan mati dia karena kering. Oh gitu, jadi agak bahaya juga. Biasanya itu dia sangat suka dengan tunas-tunas muda apalagi itu. Apalagi karena masih empuk kayaknya ya. Kalau misalkan si tungau dia tadi biasanya akan lebih suka menyerang itu daun-daun muda. Waduh, daun-daun muda. Jadi dia menghisap cairan daun sehingga daun itu tidak berfungsi dengan normal. Jadi dia akan mengalami dehidrasi dan kekurangan nutrisi. Waduh, kasihan nih. Kasihan, iya. Sesuatu yang sangat kita cintai, kita rawat, kok jadinya malah dirusak sama mereka. Nggak boleh dong tentunya. Kita yang rawat, mereka yang manen. Waduh. Oh, enak aja, nggak boleh. Enak aja, nggak boleh. Harus kita yang panen bunganya. Tapi bukan panen dipetik ya. Kita nikmati bunganya. Kita nikmati bunganya bareng-bareng. Mungkin ada juga kan yang wangi ya Mas David? Ada, karena jadi banyak untuk ya. pencegahannya seperti itu tadi. Kalau misalkan teman-teman kurang jelas, kayaknya nanti bisa langsung ke WA. WA-nya kita cantumkan di deskripsi seperti biasa. Kayaknya tipsnya cukup itu Mas David, atau ada tambahan lagi? Kalau tambahnya kayaknya biar nanti teman-teman nanya ke WA aja atau di komentar. Mungkin nanti teman-teman di rumah juga ada ini tambahan, langsung aja ke komentar aja gitu ya Mas David. Iya, kalau misalkan teman-teman juga ada yang dirasa punya kendala di luar tadi yang kita sharingkan, bisa aja ke WA atau di komentar. Nanti kita kalau misalkan ada teman-teman yang lain memiliki kendala yang sama ya Mas, ya, mungkin kita nanti sharingkan lagi. Kita bisa bahas lagi ya Mas David. Jadi biar kita belajar sama-sama. Ketika kita punya hobi yang sama. Punya hobi yang sama, mungkin kita punya kendala yang sama, kita akan hadapi bareng-bareng gitu ya Mas kayaknya. Biar kita bisa kayak apa namanya? Apa namanya? Kalau si kompak kunci sukses kami. Oke, kayaknya sudah cukup sekian dulu ya Mas David. Mungkin kita akan sambung di tips-tips berikutnya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Amin. Saya sama Mas David pamit undur diri dulu. Terima kasih. Dadah.